pembebasan Irian Barat, salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Upaya yang dilakukan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan adalah melalui konferensi Yuni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan Belanda. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama satu dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan sidang Majelis Umum PBB menegaskan kembali sikapnya tentang upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Dalam pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Soekarno menegaskan bahwa kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah berusaha untuk mengadakan perundingan bilateral. Harapan lenyap, kesabaran hilang, bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semua itu kini telah habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya kecuali memperkeras sikap kami. Pidato Presiden Soekarno itu membawa dampak kepada dibuka kembalinya perdebatan Irian Barat di PBB. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI menempuh cara lainnya melalui jalur konferensi militer. Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh dengan kekuatan militer. Perebutan kembali Irian Barat merupakan suatu tuntunan konstitusi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, segala upaya telah dilakukan dan didukung oleh semua kalangan, baik kalangan politis maupun militer. Oleh karena itu, dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat Trikora. Isi dari Trikora tersebut adalah 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan Sang Merah Putih dan Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan deklarasikannya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Sebelum komando, Mandala menjalankan fungsinya unsur militer Indonesia dari Kesatuan Motor Torpedo Bud MTB telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Peristiwa ini memakan korban Komodor Yos Sudarso, Deputi KSAL, dan Kapten Wiratno yang gugur bersama dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Di sini lain pemerintah Amerika Serikat juga menekan pemerintah Belanda untuk kembali berunding agar Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terseret dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat Daya. Amerika Serikat juga punya kepentingan dengan kebijakan politik luar negerinya untuk membendung arus komunitas di wilayah ini. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York.